Shalom, selamat pagi. Kita sangat bersyukur pada pagi hari ini karena kita ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dan saya pimpin kita dengan suara kedengaran. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Pada pagi hari ini kami sangat bersyukur karena ada kesempatan yang begitu indah bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kiranya melalui firman Tuhan yang kami belajar bersama-sama pagi ini akan menguatkan setiap pribadi kami, sehingga hidup kami terus dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Bapa di sorga, kami percaya dimanapun kami duduk dan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya firman Tuhan ini dapat mendorong setiap pribadi kami dan memberi kekuatan bagi setiap kehidupan kami, sehingga kami terus bersaksi dimanapun kami berada. Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus kami muliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, dan pakai hamba-Mu, kiranya melalui perkongsian firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, sekali lagi pada pagi hari ini kita mengucap syukur atas kebaikan, atas limpah berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga pagi hari ini kita boleh bersama-sama menikmati firman Tuhan yang begitu luar biasa memberkati kehidupan saya secara pribadi. Maka saya percaya pada waktu Anda mendengarkan firman Tuhan ini, Anda juga pasti diberkati dan dikuatkan dengan firman Tuhan ini. Saudara, pada pagi hari ini saya senang sekali untuk membawa kita di dalam satu pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Ya, sekali lagi Injil Lukas pasal 5 ataupun bab 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya baca dalam bahasa Indonesia, saya baca dengan suara kedengaran, dan Anda memperhatikan Alkitab Anda masing-masing. Saya baca dalam ayat yang pertama. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumbuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ayat 2. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menabarkan jala juga." Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua
orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang baru kita baca pada pagi hari ini. Dan kiranya firman Tuhan ini terus menguatkan kehidupan kita pada pagi hari ini. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembacaan firman Tuhan ini ada satu kisah ataupun cerita yang sangat menarik terjadi antara Yesus bahkan juga orang banyak dan Yakobus, Yohanes dan anak-anak Zebedeus. Dan saya percaya melalui cerita ini dapat memberkati kita pada pagi hari ini. Dengan itu, melalui pembacaan ini saya menarik satu tema firman Tuhan, yaitu ketaatan. Nah saudara, saya teringat satu slogan yang selalu diungkapkan oleh wira-wira. Kalau saya tidak silap, kata-katanya berbunyi demikian: 100 gram ketaatan lebih baik daripada 100 kilogram doa. Nah saudara, ketaatan ini sangat penting. Walaupun kita banyaknya doa kita, tapi tanpa ketaatan, itu doa-doa kita itu tidak ada gunanya. Nah saudara, kita juga melihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab seperti Abraham. Dia seorang yang taat dan dia sangat diberkati oleh Tuhan, dan sehingga dia menjadi bapa yang terkenal. Nah saudara, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, apa yang kita lihat di dalam pembacaan ini menurut pemerhatian saya pada waktu saya belajar firman Tuhan ini, saya sangat diberkati, dan pagi hari ini saya sangat excited, saya sangat bersemangat untuk berkongsi kepada Anda. Dan saya percaya pada waktu Anda mendengarkan firman Tuhan, doa saya supaya Anda terus disagarkan dan dikuatkan melalui firman Tuhan. Dalam pemerhatian saya, bahkan apa yang kita lihat dalam pembacaan tadi, di situ ada Yesus dan di situ juga ada orang banyak yang mengurumuni dia, dan juga di situ ada Yohanes dan juga ada Yakobus dan anak-anak Zebedeus. Dan situasi di situ kita lihat di mana mereka berada di Danau Genesaret, dan di situ setelah setelah Petrus dengan kawan-kawannya mereka semalaman menangkap ikan. Mereka menjalankan tanggung jawab mereka sebagai nelayan, dan ini menjadi satu pekerjaan mereka. Dan pada satu malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, bila saya melihat seorang nelayan ini, dia pastilah mereka ini punya kepakaran. Mereka ini seorang yang mereka ini adalah nelayan yang sangat pakar. Mereka tahu bila musim ada ikan, bila musim tiada ikan. Dan pasti mereka ini merindukan usaha mereka itu supaya tidak menjadi sia-sia. Dan saya percaya setiap pengusaha-pengusaha, mereka mesti melakukan supaya usaha mereka tidak sia-sia, melainkan satu target mereka supaya mereka berhasil. Nah, saya percaya itu juga yang terjadi di dalam kehidupan Simon bersama-sama dengan kawan-kawan mereka. Tetapi apa yang terjadi, mereka sepanjang malam itu mereka tidak dapat menangkap apa-apa. Nah saudara, dalam cerita ini apa yang kita lihat? Apa yang Yesus buat kepada mereka? Apa yang Yesus buat? Yesus naik di salah satu perahu, dan juga dia menyuruh Simon menolak perahu sedikit jauh dari pantai.
dan dia mengajar orang banyak dengan firman Tuhan. Dan seterusnya, selepas dia berbicara, selepas Yesus mengajar firman Tuhan, dia menyuruh Petrus supaya menabarkan jalannya. Ya. Nah, saudara, bila saya berpikir, kalau saya seorang yang ini berpengalaman tukang, taruhlah saya pakar buat rumah, contoh. Tiba-tiba ada orang yang saya tidak pernah pun nampak orang ini bertukang. Tapi tiba-tiba dia pergi mengajar saya buat ini, kau harus buat begini-begini. Pastilah dalam hati saya, apa dia tahu, sedangkan satu rumah pun dia belum pernah buat. Saya ini sudah berpengalaman, saya sudah pakar di dalam tukang buat rumah, dan semua banyak dibanding dengan orang ini, banyak rumah sudah saya buat. Mungkin saya boleh pikir begitu berbanding dengan orang ini. Saya pikir ini juga boleh terjadi saja kepada Petrus. Sebab Petrus ini, itulah kehidupan mereka. Mereka ini adalah nelayan dan mereka ini pakar. Dan tiba-tiba pula Yesus datang menyuruh. Sedangkan baru sahaja mereka berhenti. Mungkin dalam, kalau kita kira-kira mungkin belum lagi sampai 1 hari, masih mungkin dalam beberapa jam mereka sedang membersihkan jala mereka. Mereka sudah kepenatan, mereka letih, lelah dengan pekerjaan sepanjang malam itu. Tapi mereka tidak mendapat apa-apa hasil daripada tangkapan mereka. Tetapi Yesus berkata, selesai sejak dia mengajar firman Tuhan, tolaklah perahumu dan tabarkanlah jalamu. Mungkin saja Petrus banyak beli juga dia mempersoalkan banyak perkara, tetapi karena dia ada sikap yang mau taat, karena engkau yang menyuruh, saya akan lakukan juga. Nah, saudara, setelah Petrus lakukan apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus, akhirnya mereka mendapat ikan yang banyak. Bahkan di dalam cerita pembacaan kita tadi, hampir koyak jala yang mereka miliki, dan perahu mereka hampir tenggelam, dikatakan oleh Alkitab. Sehingga Petrus memberi isyarat kepada teman-temannya, memanggil supaya membantu dia untuk mengangkat ataupun mengeluarkan jala itu daripada danau itu. Nah, saudara, karena ikan itu sudah banyak dan berat, dan dia tidak dapat mengangkat satu orang, tetapi dia memerlukan teman-teman untuk menolong. Itu hasil daripada ketaatan Petrus. Nah, saudara, Simon Petrus, apabila kita melihat cerita selanjutnya, akhirnya Simon tersungkur. Dia tersungkur di kaki Yesus, dan Simon berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, aku ini seorang yang berdosa. Nah, dan setelah Simon mengalami proses itu, Yesus mengangkat dia, membawa dia supaya menjadi penjala manusia. Nah, saudara, apakah pelajaran yang kita dapat di dalam pembacaan ini? Apakah berkat firman Tuhan daripada pembacaan kita pada pagi hari ini? Pelajaran yang kita dapat dalam teks ini, nah saudara, apa yang saya dapat pelajari dalam bahagian ini, sebesar manapun masalah yang Anda hadapi, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi Simon, mereka ini satu masalah sudah. Sebab mereka sudah kerugian, mereka sudah membuang waktu dengan sia-sia, sudah pun tidak mendapat apa-apa, mereka penat lagi, bagus lagi mereka buat kerja lain, mungkin ada faedah.
berbanding pada sebelum Yesus bersama-sama dengan mereka. Dia dengan kawan-kawannya semalaman tidak mendapat apa-apa. Nah, ini satu masalah. Tetapi apabila Yesus datang dalam kehidupan mereka, kehidupan Simon, apa yang menjadi masalah bagi Simon, Yesus lakukan dengan luar biasa sehingga mendapat ikan yang banyak. Nah, pelajaran seterusnya, saudara, harus percaya dengan Yesus Kristus. Contohnya, kalau Simon tidak percaya, tidak taat dengan apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus, Simon dan kawan-kawannya tidak dapat apa-apa. Nah, saudara, selain daripada itu, pelajaran yang saya dapat pelajari di dalam bahagian ini juga, selain daripada percaya, setia. Karena Tuhan yang suruh, dia harus setia dan melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Dan seterusnya, ini juga bercerita tentang kesempatan. Nah, saudara, pada waktu Yesus menyuruh Simon, tabarkanlah jalamu. Dan ini adalah satu kesempatan. Contohnya kalau Simon tidak menggunakan kesempatan ini, mungkin Simon tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena Simon tahu bahwa ini satu kesempatan yang sangat indah, satu kesempatan yang sangat baik, maka dia melakukannya sehingga dia mendapat ikan yang banyak. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, setelah Simon menabarkan jalannya dan mendapat ikan yang banyak, Simon tidak mampu menarik sebab itu ikan sangat banyak, sehingga dia memberi isyarat dan memanggil kawan-kawannya. Nah, saudara, ini berbicara juga tentang bagaimana kita ini perlu dalam satu tim, ya. Dalam tim itu mereka perlu bekerja sama, dan dalam tim mereka tidak dapat menyelesaikan satu usaha tanpa ada kerjasama dengan tim. Itu sebabnya Simon perlu memanggil, sebab ada kerja yang harus mereka lakukan bersama-sama. Dan selain itu, apa yang saya dapat di dalam firman Tuhan ini juga, searif bagaimanapun kita tetap berdosa. Simon Petrus berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, aku ini seorang yang berdosa. Nah, saudara, kalau Simon mempertahankan dia punya pengalaman bagaimana dia pakar untuk menangkap ikan, dia tahu bagaimana situasi yang ada ikan dan tiada ikan. Kalau dia bersandar dengan kekuatan, kepintaran, pengalaman dia tidak dapat menangkap apa-apa. Walaupun dia pakar, dia tahu juga bahwa dia ini adalah orang yang berdosa. Nah, selain daripada itu, apa yang juga kita belajar di dalam pembacaan firman Tuhan ini, bahwa Simon belajar rendah hati, bahkan taat apabila dia disuruh. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita pada pagi hari ini? Bagaimana? Coba kita pikirkan kehidupan kita hari ini. Apakah Anda masih kurang percaya kepada Yesus? Mungkin selama ini Anda hanya bergantung dengan kepakaran Anda, hanya bergantung dengan kekuatan diri Anda. Anda tahu bahwa Anda adalah seorang yang boleh melakukan apa saja. Anda tahu situasi, Anda sudah pakar di dalam hal itu. Mungkin Anda berkata, saya tidak lagi perlu bantuan orang lain, saya ini seorang yang pakar. Nah, saudara, ada waktunya Anda, kepakaran Anda, kekuatan Anda tidak dapat
membantu Anda pada satu masa. Seperti Petrus, Simon Petrus, dia seorang yang pakar menangkap ikan. Tapi pada satu ketika dia tidak dapat mendapat apa-apa. Tetapi Yesus datang dalam kehidupannya sehingga dia menyadari bahwa dia seorang yang berdosa. Mungkin Anda seperti itu, bahkan seperti Simon, pada waktu Anda melakukan sesuatu tidak dapat melakukan apa-apa lagi, bahkan Anda sudah mungkin merasa putus asa. Percayalah bahwa apabila Yesus datang di dalam hidupmu, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Nah, saudara, tadi saya katakan di dalam cerita ini juga di situ ada kesempatan, ada peluang. Apakah Anda selalu menunda kesempatan ataupun peluang untuk melayani Tuhan? Ada ramai orang yang seringkali menunda pelayanan mereka. Ada pemimpin-pemimpin berkata, mendorong, kamu ini luar biasa, kamu ini ada karunia, kamu ada bakat untuk melayani. Tetapi dia berkata, nanti saja. Kalau saya mau melayani, saya nanti terus melayani sampai tua. Tapi sekarang belum lagi. Ini adalah satu kesempatan. Saudara, kalau kita tidak bijak mengambil peluang di dalam kesempatan-kesempatan yang ada ini, nanti apabila peluang itu sudah berakhir dalam kehidupan kita, mungkin kita menyesal pun tidak ada gunanya. Nah, saudara, apabila Anda ada peluang, selagi Anda masih sehat, kuat, lakukanlah peluang itu, ambillah kesempatan untuk melayani Tuhan. Nah, saudara, dan seterusnya, apakah Anda masih mempertahankan pengalaman Anda? Saya percaya setiap kita masing-masing punya pengalaman. Tetapi bagi orang yang percaya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hidupku bukan lagi milikku sendiri, tetapi yang ada di dalamku adalah Yesus Kristus. Nah, saudara, yang menjadi kebanggaanku, kata Rasul Paulus, semua ku anggap sampah, dan mengenal Kristus itu lebih baik daripada segala-galanya. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah Anda juga di dalam pelayanan pekerjaan dapat bekerja sama dengan kawan-kawan Anda di dalam gereja, di dalam pelayanan? Seperti yang kita lihat dalam pembacaan tadi, Petrus sendiri, Simon sendiri tidak dapat menarik karena baratnya itu ikan, karena banyak, sehingga dia memberi isyarat. Nah, saudara, ini bercerita tentang tim, bagaimana kerjasama, bahwa pelayanan itu tidak dapat dilakukan oleh seorang, mungkin pemimpin, ataupun juga gembala Anda. Tetapi pelayanan di gereja itu adalah memerlukan Anda juga, memerlukan kita semua. Sebab kalau satu orang, pelayanan itu tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, saudara, bersediakah Anda apabila Anda didorong ataupun dipanggil untuk terlibat bersama di dalam melakukan sebuah pelayanan? Kita melihat sejak firman Tuhan, Simon sendiri dia tidak dapat mengangkat karena baratnya itu ikan. Dan ini adalah satu gambaran juga bahwa di dalam pelayanan ini, dalam pekerjaan, dalam pelayanan ini memerlukan kerjasama di antara kita. Tetapi ada orang sebahagian juga yang berkata, itu bukan tugas saya, pemimpinlah yang buat itu, gembala lah yang buat itu bukan kami punya tugas. Saudara, ingatlah, kerjasama itu sangat penting di dalam pelayanan. Apabila Anda dipercayakan oleh pemimpin Anda untuk bekerja sama di dalam satu pelayanan, taatlah kepada pemimpin Anda, seperti yang dilakukan oleh Simon. Dan apabila juga Simon memanggil kawan-kawannya, mereka taat dan turut bekerja sama apa yang dilakukan oleh Simon.
Nah saudara, apakah Anda siap menjadi rendah hati bila orang menyuruh Anda melakukan pelayanan yang tidak famous? Nah saudara, kadang-kadang ada juga orang yang bila dipercayakan dengan pelayanan yang tidak famous, contohnya mungkin dalam konteks kita, mungkin menyapu, mungkin kita tidak berminat dengan pelayanan ini. Dan mungkin juga pemimpin-pemimpin kita melihat bahwa Anda adalah ada kelebihan dalam diri Anda kalau Anda menjadi penyambut tetamu. Mungkin Anda seorang yang mesra, tetapi Anda dipercayakan dalam pelayanan ini. Apakah Anda menjadi rendah hati menerimanya, ataupun hanya Anda mau saja yang bahagian khotbah, pimpin pujian? Sebab bagi Anda mungkin pelayanan penyambut tetamu ini tidak famous, tidak seperti yang lain. Nah saudara, di dalam pelayanan ini kita perlu memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Apa saja yang dipercayakan kepada kita, itu adalah kesempatan bagi kita. Marilah kita taat dan marilah kita belajar menjadi rendah hati dan menerima pelayanan yang diberikan kepada kita. Nah saudara, seterusnya, apakah Anda siap melepaskan hal yang membuat Anda lalai di dalam pelayanan Anda? Nah saudara, mungkin selama ini kita selalu bergantung dengan kepakaran kita, kekuatan diri kita, pengalaman kita. Tetapi tahukah Anda, kadang-kadang semua itu dapat melalaikan kita bergerak di dalam pelayanan kita. Tetapi kita memikirkan inilah paling relevan, ini dari dulu ini tidak pernah berubah. Tetapi sebenarnya mungkin itu tidak begitu relevan lagi di dalam pelayanan masa kini. Sanggupkah Anda mengabaikan itu dan menggantikan dengan satu cara yang lebih menarik, lebih sesuai pada masa kini? Ataupun Anda mau masih berpegang dengan cara-cara yang dulu-dulu punya, tapi masa yang sama kita melihat perkembangan-perkembangan pelayanan-pelayanan di gereja-gereja yang lain. Mereka sudah maju di dalam bagaimana cara melayani, bagaimana cara mereka mengurus pelayanan di dalam gereja, bagaimana cara mereka mentabir. Mereka mendapat kemajuan sebab mereka siap meninggalkan cara yang lama. Saudara, bukan cara yang lama itu bukan tidak baik, tetapi ada cara lagi mungkin yang lebih baik, lebih mudah daripada yang sebelumnya. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya percaya kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menguatkan kehidupan Anda. Marilah kita menanam satu sikap yang taat. Marilah kita menanam satu sikap yang rendah hati. Dan walaupun kita ini berpengalaman, dan marilah kita sadar bahwa kita ini tetap juga orang yang berdosa. Kita ini memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan bagi kita itu adalah satu masalah. Tetapi apabila kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, apabila kita merendahkan diri kita, dan Tuhan yang ada di hadapan, dan Tuhan yang kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan, Tuhan dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya percaya sebesar manapun masalah dalam keluarga Anda, dalam pelayanan Anda, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita pada pagi hari ini. Dan kiranya firman Tuhan ini mendorong kita. Dan apakah Anda siap untuk menerima cabaran daripada firman Tuhan? Apabila Anda dipanggil oleh Tuhan ataupun melalui pemimpin gereja Anda untuk terlibat bersama dalam pelayanan, siapkah Anda bekerja sama dengan mereka? Siapkah Anda meninggalkan hal-hal yang membuatkan Anda lambat bertumbuh di dalam iman?
Dan siapkah engkau menerima kehidupan yang baru, yang lebih efektif, lebih bersemangat untuk melayani Tuhan? Saudara, firman Tuhan sampai di sini. Saya percaya firman Tuhan dapat menguatkan kita pada pagi hari ini. Doa saya supaya Anda terus kuat, terus sehat, dan memiliki semangat yang luar biasa di mana-mana pun Anda berada. Biar kiranya berkat Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan Anda. Mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri semuanya ini. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini karena kami menikmati firman Tuhan. Kami percaya kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini memberi berkat di dalam kehidupan kami, mendorong kami terus bersemangat melayani Tuhan, mendorong kami supaya kami terus bersama-sama di dalam melakukan sebuah pelayanan. Dan biarlah kami siap meninggalkan segala sesuatu yang membuatkan kehidupan kami lambat bertumbuh di dalam iman, tetapi beralih kepada satu kehidupan yang terus dipakai Tuhan untuk menjadi kemuliaan-Mu. Bapa di sorga, berkati semua jemaat Tuhan yang mendengar, bahkan dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya teguhkanlah iman mereka, berkati mereka Tuhan, keluarga mereka, persekutuan mereka, gereja mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya biarlah mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak di sorga. Ini doa kami, ucapan syukur kami, hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.